Selama Holocaust, tentunya siapapun yang telah menonton ceramah kami tentang Holocaust atau telah melakukan penelitian tahu betul bahwa itu masa terburuk yang bisa diingat siapapun. Penuh tragedi, penuh darah yang tumpah, penuh kengerian yang tak terbayangkan, namun juga penuh keajaiban bagi mereka yang memperhatikan kehadiran Tuhan. Ephraim menceritakan kengerian Camp Bergen-Belsen, tempat Rav Shraga Shmuel Schnitzler berada. Rav Schnitzler seorang tzadik yang saleh dan bijaksana, seorang cendekiawan sejati. Di sana kebencian terhadap orang Yahudi tak cukup. Mereka disiksa dan dihancurkan secara keji tanpa ampun. Suatu hari seorang Nazi melihat Rav suci ini tetap teguh keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Area di mana dia berada itu tidak cukup, tidak hanya untuk membenci orang Yahudi. Mereka ingin menyiksa mereka dengan kejam, mereka ingin mematahkan semangat mereka, menghancurkan keyakinan mereka kepada Tuhan, dan meruntuhkan jiwa mereka sepenuhnya. Dan suatu hari, salah satu tentara Nazi melihat bahwa Rav suci ini masih terus berjalan, masih teguh dalam keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan semesta alam. Dan dia mengarahkan senjata tepat ke Rav Schnitzler. Dan tentu saja semua orang melihat kejadian mengerikan ini, terkejut dan ketakutan, tetapi tidak ada satupun yang diizinkan untuk mengatakan apapun. Tentara Nazi itu berkata kepadanya dengan nada menghina, "Tahukah kamu, mengapa aku harus membuang-buang peluru yang berharga untukmu, makhluk hina seperti dirimu? Tahukah engkau, mengapa engkau tidak mengatakan beberapa hal yang menolak keyakinanmu? Itu akan membuatku senang. Katakan bahwa engkau tidak percaya pada Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Apakah engkau percaya pada Yoshke? Kemudian aku akan menyelamatkan nyawamu." Dia yakin bahwa Rabi Yahudi ini yang sedang menderita dan dijadikan budak, sangat menderita di tangan mereka, sungguh sangat menderita. Menerima tawaran ini tampaknya seperti tawaran yang tidak ada yang akan menolak. Siapa yang ingin mati? Namun ada kekecewaan dan kejutan yang nyata ketika Schnitzel dengan tegas menjawab kepadanya, tidak akan pernah saya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan saya." Rupanya, Nazi ini benar-benar ingin mendengar tanggapan sang Rabi, sebuah jawaban yang sangat mengejutkannya, jawaban yang tak terduga, jawaban yang tak menolak Tuhan, menolak Torah. Jadi, alih-alih langsung membunuhnya, dia mengatakan kepadanya, "Kau tahu, aku bisa menembakmu sekarang dan segera mengakhiri hidupmu. Tapi mengapa? Mengapa menyia-nyiakan hidupmu? Kau sudah tua. Mungkin suatu hari nanti kau akan dibebaskan. Lakukan apa yang aku katakan, atau aku akan menembakmu." Rav Schnitzler kembali tanpa ragu dan berkata kepadanya, "Apa yang Anda pikirkan? Hanya karena kita berada di tempat yang sepi ini, diperbudak oleh Anda. Apakah kita tidak melihat bahwa Tuhan menjalankan seluruh dunia dan mengawasi segala sesuatu serta menjaga anak-anaknya? Meskipun mungkin tampak seolah-olah Anda yang mengendalikan segalanya, apakah Anda pikir Tuhan meninggalkan kita?" "Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia dalam hidupku." Setelah dia menjawab hal ini dengan tegas dan tanpa ragu sedikit pun, Nazi tersebut semakin marah dan berteriak padanya dengan kasar, "Katakan sekarang juga, atau saya akan menembakmu di tempat saat ini juga. Jangan pikir ada kesempatan lain." Dan Rav Schnitzer mengatakannya. Lalu Nazi tersebut menembaknya tanpa ampun sama sekali. Tentu saja, Erev Shabbos tiba, dan dengan cepat, para tentara Nazi lainnya mulai berteriak lebih keras dan lebih kejam, meludahinya dengan keji, menginjaknya tanpa ampun. Sementara orang-orang Yahudi yang terlalu takut bahkan untuk menangis atau berteriak, hanya bisa melihatnya dari samping dengan ngeri dan putus asa. Tak berdaya. Salah satu komandan Nazi yang melihat keributan tersebut mendekat. Mulaikan mengutuk, "Aduh,
Sekarang tubuh ini akan mulai membuat seluruh tempat ini berbau busuk. Pergi kuburkan dia sekarang, lemparkan dia bersama yang lainnya. Maka tentara Nazi yang menembak Rabbi itu mulai menyeretnya dengan kasar sampai ke tempat lubang itu, tempat semua mayat diletakkan. Ia melemparkannya ke sana dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Ralf Schnitzler yang dikira tewas membuka mata. Dia terlalu takut untuk bicara atau tersenyum, namun hatinya bersyukur pada Tuhan atas keselamatannya. Peluru itu secara ajaib meleset, hanya menggoresnya hingga sedikit berdarah, tapi dia selamat. Dia berdiam diri sejenak, lalu bangkit saat matahari terbenam dan malam tiba. Peluru yang ditembakkan kepadanya secara ajaib meleset hanya beberapa sentimeter, hanya menggoresnya, menyebabkan sedikit darah keluar, tapi dia baik-baik saja. Dia tetap di sana untuk beberapa saat, dalam keadaan linglung dan bingung, dan ketika matahari terbenam dan menjadi malam, dia bangkit dari sana, dengan susah payah dan perlahan, mencoba mengumpulkan kekuatannya kembali. Mustahil keluar kamp. Bukan hanya Nazi yang ingin membunuh Yahudi. Partizan Polandia pun membenci dan akan membunuhnya. Ia kembali ke barak, tempat Yahudi lain di kamp berada. Melihat Rabbi, mereka yakin itu kebangkitan. Ini Kiddush Hashem, Rabbi hidup. Bagaimana? Tuhan menyelamatkannya seolah wafat demi Kiddush Hashem, tak meninggalkan Tuhan. Semua bersuka cita. Itu Kiddush Hashem agung, tetapi paginya dekrit terlihat. Ketika mereka melihat Rabbi tersebut, mereka yakin ini adalah kebangkitan orang mati. Ini adalah Kiddush Hashem. Rabbi itu hidup. Bagaimana dia bisa hidup? Tuhan menyelamatkanmu karena kamu wafat, Al-Kiddush Hashem. Karena kamu tidak meninggalkan Tuhan, semua orang senang dan gembira. Ini adalah Kiddush Hashem yang besar. Tetapi pagi berikutnya saat dekrit muncul, mereka semua terkejut dan bingung. Sendiri berbalik 180 derajat. Keesokan paginya, ketika tentara Nazi itu membuka tempat itu untuk mulai berteriak kepada semua orang agar pergi bekerja, dia melihat Ralf Schnitzler tepat di depannya, seperti sebuah penglihatan yang menakjubkan. Dia hampir terkena serangan jantung mendadak. Berlutut dengan gemetar dia berkata, "Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Saya membunuhmu, saya menyeret tubuhmu. Kamu mati, oh kau kembali untuk membalas dendam kepadaku." Dia yakin Ralf Schnitzler telah bangkit dari kematian, kembali untuk membalas dendam padanya. Dia mulai memohon, berkata, "Saya minta maaf, saya tahu Anda adalah orang suci. Anda tidak seperti semua orang lain. Saya sungguh minta maaf." Nazi ini menjadi sangat takut pada Ralf, sehingga sejak saat itu, dia menjadi seperti pembantunya. Apapun yang dibutuhkan Ralf, dia selalu mendapatkannya. Dia bahkan menyediakan makanan kosher yang lebih baik dan pengaturan tempat tidur yang lebih layak. Ralf tidak lagi harus bekerja pada Syabat. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk Chanukah. Itu adalah tanggal 24 Kislev, dan Ralf meminta untuk pindah ke tempat di mana ia memiliki lebih banyak ruang yang lebih layak. Dan tentu saja si Nazi itu, yang sekarang bekerja sebagai pembantu, berkata, "Tidak masalah, Rabbi. Anda adalah Rabbi dari Bergen-Belsen. Saya akan membuat pengaturan untuk Anda." Dikatakan, "Tidak masalah, Rabbi. Anda adalah Rabbi dari Bergen-Belsen. Saya akan mengatur untuk Anda." Dan dia menemukan tempat di mana mereka telah membunuh semua orang yang ada di sana, atau mereka telah memindahkan mereka ke lokasi lain. Kemungkinan besar mereka telah membunuh mereka. Dan dia menempatkan mereka di lokasi ini. Rabbi bertanya, "Dari mana kita akan mendapatkan menorah Hanukkah untuk menyalakan lilin-lilin Hanukkah?" Hanukkah, sebuah menorah untuk menyalakan lilin-lilin Hanukkah. Setibanya di tempat baru, di tempat tidur sederhananya yang sederhana, ia menemukan sebuah bantal jerami yang lusuh. Saat diangkat hati-hati, terbukalah sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dilihatnya sebuah botol kecil berisi minyak zaitun berharga, dan sebuah menorah buatan tangan yang sederhana.
namun sangat bermakna bagi perayaan Chanukah. Stubbs High menyalakan menorah Hanukkah di kamp konsentrasi, dan tentu saja dengan kondisi baru yang menguntungkan ini, orang-orang Yahudi diizinkan untuk pergi ke Rabbi, yaitu Rabbi Bergen-Belsen, dan menyaksikan menorah dinyalakan, sebuah momen yang sangat mengharukan dan penuh makna, serta merayakan Hanukkah bahkan di tengah kamp konsentrasi, mengenang keajaiban Tuhan di masa lalu bertahun-tahun kemudian. Setelah Holocaust berakhir, setelah sang Rabbi melakukan aliyah ke Eretz Israel, ia menceritakan kisahnya, dan suatu hari ia pergi bertemu Rabbi Yoel dari Satmar yang juga berada di kamp konsentrasi pada waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda. Kamp itu sangat besar, sangat luas. Kamp-kamp ini berada di tengah hutan. Mereka benar-benar tidak memiliki awal, tidak ada akhir. Sungguh mengerikan, benar-benar mengerikan. Keduanya duduk dan berbagi kisah mengharukan mereka tentang pengalaman pahit yang telah mereka lalui. Rebe dari Satmar berkata dengan syukur yang mendalam kepada Tuhan, para hasidim saya, dengan susah payah, dan dengan bantuan Tuhan menemukan cara mengeluarkan saya dari sana beberapa hari sebelum Chanukah, tanggal 21 Kislev. Hingga kini, saya sedih tak bisa memakai menorah buatan sendiri, sebuah pusaka rohani yang sangat berarti bagi saya, sebuah simbol iman. Rav Schnitzler kini paham asal-usul menorah itu, memahami kisah perjuangan dan keimanan yang terukir di baliknya, sebuah warisan berharga. Beberapa hari sebelum menerima tempat dan ranjang baru itu, Rabbi Yoel dari Satmar menerimanya secara ajaib langsung dari Tuhan. Dihilangkan dari Holocaust ini, dari dunia ini, dan tempatnya sekarang bebas untuk Rav Schnitzler melanjutkan perjalanannya atas kehendak Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan telah menetapkan dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga, penderitaan Rebe Yoel dari Satmar akan segera berakhir, dan mereka akan mempercepat segala cara yang mungkin untuk membawanya keluar dari penjara bawah tanah yang mengerikan itu secepat mungkin. Sama seperti perjalanan hidupnya yang mengambil jalan berbeda, penderitaannya meskipun tidak sepenuhnya berakhir, tentu saja mengalami perubahan besar, sehingga dia berkata bahwa hari ketika semua ini terjadi adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya, karena dia benar-benar melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dengan cara yang luar biasa, menunjukkan kebesarannya dalam setiap aspek kehidupannya. Adalah bersama mereka, bersama dengan umat Yahudi, bahkan dalam neraka dunia ini yang disebut Holocaust. Yosef Hatzadik bukan hanya sekadar cerita tentang seseorang yang hidup ribuan tahun lalu untuk hiburan semata. Yosef Hatzadik masih hidup hingga hari ini sebagai pengingat abadi akan kekuatan dan kebesaran Tuhan, sebuah simbol harapan dan ketahanan. Kisah Yosef masih hidup hingga saat ini, dan ia hanya menunggu Anda untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Kita melihat bagaimana Rav Dessler menerapkannya dalam hidupnya. Bagaimana banyak cacamim, para bijak yang telah mengalami berbagai jenis penderitaan, telah menerapkannya dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa jika Tuhan menetapkan sesuatu, tentu itu untuk kebaikan kita, meskipun menyakitkan, meskipun sulit dan penuh tantangan. Akan datang suatu saat ketika kesulitan itu tidak lagi memiliki hak untuk ada dan semua ini akan berakhir. Kita akan segera dibebaskan dari penjara itu dan pasti ada peluang besar yang Tuhan berikan kepada kita, sebuah harapan yang nyata. Untuk mengubah keadaan sampai pada titik di mana tanggal kedaluarsa tidak lagi relevan bagi Anda. Namun bagaimanapun keadaannya dan apapun yang terjadi, ketahuilah ini, Tuhan bersama kita, bahkan saat darah mengalir. Seperti yang disampaikan dalam Torah dan juga para nabi, Tuhan bahkan bersama kita. Ya, Tuhan selalu bersama kita dan akan selalu begitu. Ketika benar-benar hal terburuk dari yang terburuk terjadi, Dia ada di sana. Dia tidak membiarkan kita pergi.
Kita hanya harus memperhatikan dan menyadari bahwa Dia yang membuat kita melewati semuanya demi membawa kita menuju tempat yang kita inginkan dan perlu tuju. Kita dimaksudkan untuk menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa, bukan mengikuti praktik-praktik yang menyesatkan mereka. Ingatlah, setiap orang Yahudi harus ingat bahwa dia seorang Yahudi dan dia seorang Yahudi. Kami tidak merayakan hari libur non-Yahudi meskipun mereka tampak tidak berbahaya. Itu adalah zilzul, tidak menghormati Torah.